Mengelola keuangan itu cara dan tindakan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Belajar tentang mengelola keuangan itu memang sebaiknya sedini mungkin. Saat income kita tambah, lifestyle kita tidak berubah. Jangan beli mobil dulu, sebaiknya beli rumah dulu, baru beli mobil. Halo family lovers, Anda tentu mengenal benda yang satu ini, uang. Sebuah alat transaksi jual beli yang digunakan di hampir seluruh dunia. Banyak persoalan mengenai keuangan, termasuk di tengah-tengah keluarga. Bersama saya, host Anda, Henry Situmeang, dan narasumber kita pada episode kali ini, Bung Steven Tunas, seorang praktisi di bidang keuangan. Kita akan membahas dan mengupas tuntas secara mendalam topik yang sangat menarik, yaitu jurus jitu mengelola keuangan di tengah-tengah keluarga. Bung Steven, Ya. selamat datang di podcast kami Pojok Shalom. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang, Bung Henry. Kami senang sekali, Bung Steven. Sama-sama. Bung, bicara mengenai keuangan di tengah-tengah keluarga. Ya. Sebenarnya apa sih definisi dari mengelola keuangan di tengah-tengah keluarga itu? Oke. Singkatnya, mengelola keuangan itu diartikan dengan cara atau metode atau tindakan kita untuk mengatur penghasilan kita dibanding pengeluaran kita, sehingga ada yang disisihkan untuk tujuan masa depan. Jadi kita mulai menabung untuk tujuan masa depan. Tujuannya beda-beda. Bisa untuk beli rumah, bisa untuk pendidikan anak, bisa untuk hari tua, bisa untuk investasi jangka panjang di masa depan. Jadi mengelola keuangan itu cara dan tindakan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Begitu kira-kira. Baik, Ya. Bung. Di tengah-tengah keluarga kan ada Ya. anak, ada orang tua. Apakah anak juga bisa diminta untuk mengelola keuangan sedini mungkin? Bisa. Jadi belajar tentang mengelola keuangan itu memang sebaiknya sedini mungkin. Dari anak-anak, walaupun dalam tanda petik belum punya penghasilan tetap, masih sekolah gitu ya, tapi harus berusaha dididik untuk bisa mengelola keuangan. Contohnya, kalau orang tua kita zaman dulu itu kan menyediakan celengan di rumah. Ya. Jadi sisa uang jajan ditabung untuk membeli sesuatu yang anak-anak inginkan, sehingga anak-anak terlatih untuk mengelola uangnya. Kalau ada sesuatu hal yang besar yang ingin dia beli, diambil nanti dari celengannya. Jadi sudah terbiasa menabung sejak dini. Lalu biasanya juga anak-anak bisa diajarkan oleh orang tua untuk punya prioritas membelanjakan sesuatu. Misalnya kita mengajak anak ke minimarket, kita batasi, cuman boleh beli satu minuman, satu cemilan misalnya. Nggak boleh beli banyak, karena tiap orang dibatasi uang belanjanya, misalnya nominalnya Rp10.000. Jadi cukupkan dengan itu. Nah, itu penting sekali untuk jadi bekal di masa depannya nanti. Dia tidak akan konsumtif, dia akan terbiasa untuk menabung. Kira-kira begitu. Baik, saya jadi tertarik dengan kalau kita bicara keluarga. Ya. Ya, Bung, ya. Ada keluarga di kota-kota besar gitu ya. Ya. Ada juga keluarga di kota-kota sekunder atau tersier ya. Ya. Apa sih yang berbeda dengan mengelola keuangan di tengah-tengah keluarga di kota-kota besar seperti Jakarta dengan kota-kota lain, termasuk di desa? Ya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Yang berbeda mungkin saja cuma misalnya satu, dari sisi penghasilan. Nah, sisi penghasilan identik dengan orang-orang di kota besar ini seakan-akan punya penghasilan lebih besar, walaupun nggak selalu juga, gitu kan? Jadi dianggap lebih mampu, lalu biasanya punya akses pendidikan yang lebih luas dan lebih tinggi, sehingga bisa juga lebih terdidik untuk mengelola. Tetapi itu juga bukan patokan yang pasti gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah soal pengeluaran. Justru kalau dari sisi pengeluaran, yang di kota-kota besar ini identik dengan cukup konsumtif, gitu ya, karena godaan belanja itu ada di mana-mana, godaan diskon, godaan makanan
rumah makan dan semua ini ada di mana-mana di dekat rumah. Nah, ini yang berbeda dengan misalnya di kota kecamatan atau di kampung atau di desa ya. Mereka tidak terlalu konsumtif, dicukupkan dengan yang ada aja. Begitu. Mungkin perbedaan sisi itu saja ya. Perbedaan tempat tinggal itu menentukan juga kondisi-kondisi sosial setempat, menentukan cara orang mengelola uangnya. Betul. Tadi Bung bicara mengenai konsumtif ya. Ini sekarang kan banyak yang namanya e-commerce ya. Ya kan? Kita tidak perlu menyebutkannya, tapi ada yang disebut dengan tanggal kembar tuh. Setiap tanggal kembar diskonnya besar-besaran. Hot sale. Ya kan? Hot sale. Bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, sementara setiap anak sekarang punya handphone sendiri, dan dia bisa melakukan, kalau kita katakan check out, dia bisa belajar sendiri, gitu. Bagaimana itu? Jadi yang paling sederhana biasa dilakukan orang tua itu adalah setiap anak, kalau misalnya dia sudah sampai di usia atau di sekolah levelnya mungkin SMP, SMA ya, apalagi kalau sudah kuliah, itu seharusnya memang sudah dijatah uang jajannya berapa sebulan atau berapa seminggu. Sehingga kalaupun dia mau jajan, mau belanja, ya dicukupkan dari uang jajan dia. Tidak lagi minta lagi, konsepnya begitu. Jadi harus dibatasi atau dipatok gitu ya, dibudgetkan. Segini seminggu, segini sebulan. Lalu anak-anak boleh belajar untuk mengatur sendiri. Kalau hari ini dia sudah jajan, besok mungkin nggak jajan lagi. Makan yang ada di rumah saja, gitu kan. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya bisa dilakukan orang tua untuk mengajar atau mendidik anak-anak mengelola keuangannya sendiri. Walaupun belum punya penghasilan, penghasilannya adalah uang jajan yang diberikan oleh orang tua, kan gitu ya. Tapi mengelola untuk pengeluarannya bisa untuk diajarkan, begitu. Saya juga mendengar mengenai hal itu. Yang jadi tantangannya adalah papanya terlalu baik hati, mamanya membatasi, tapi papanya begitu diminta dikasih. Itu seringkali menjadi masalah juga, atau sebaliknya. Gitu. Bagaimana ini caranya? Karena kita bicara di tengah-tengah keluarga ya, sementara anak-anak kita harapkan bisa mengelola keuangan. Iya, betul. Nah, orang tua ini bagaimana? Ayah, ibu, atau papa, mamanya harusnya bagaimana mengelola keuangan, terutama mengajarkan secara bersama-sama kepada anaknya. Ya, namanya keluarga, apalagi pasangan suami istri, bapak ibu. Pertama ya tentu butuh kekompakan. Kekompakan dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak ini kan. Jangan sampai ibu dicitrakan jadi hemat tapi pelit gitu kan. Bedanya jadi tipis antara hemat dengan pelit kan. Lalu ayah atau bapak dicitrakan dengan kalau kita minta apa saja pasti diberikan gitu, di luar uang jajan kita. Nah, kekompakan untuk bisa mendisiplinkan ini penting. Kita yang sudah berkeluarga semua sayang anak, tetapi dalam mendidik ya butuh disiplin gitu. Nah, disiplin ini dua belah pihak suami istri ini harus kompak. Jangan juga satu jadi pelit, satu jadi boros begitu ya. Jadi dua-dua kompak. Kalau kita sudah batasi sekian, kita batasi sekian. Ini untuk masa depannya kan gitu. Sayang anak sih sayang anak, tapi jangan sampai justru membuat tidak terdidik, tidak jadi disiplin, jadi sembarangan juga gitu. Kira-kira begitu. Semua serba teratur sih sebenarnya. Kalau mau mencapai tujuan keuangan di masa depan. Baik. Iya. Jadi ini ada mitos juga. Iya. Menteri Keuangan di tengah-tengah keluarga itu istri atau seorang ibu ya. Ini sebenarnya mitos-mitos yang salah atau yang benar itu yang mana sih? Kalau di tengah-tengah keluarga, apa benar seorang ibu itu Menteri Keuangan? Memang banyak sekali di keluarga-keluarga kita ya, yang memang menyerahkan seluruh, misalnya suami atau bapak itu menyerahkan seluruh gaji pendapatan dia kepada istri untuk dikelola. Biaya bulanan, segala macam, sehingga seakan ibu tuh jadi menteri keuangan yang mengatur semuanya. Tapi di zaman sekarang rasanya sudah mulai bergeser gitu ya. Bisa juga memang kolaborasi kedua belah pihak, tidak hanya istri saja gitu ya. Yang lama-lama itu cuma mitos saja sih sebenarnya. Kerjasama kedua belah pihak, suami dan istri, untuk bisa mengatur keuangan, lalu bisa mendidik dan mengajar anak-anak ini jadi bergeser ke arah sana semuanya gitu. Tidak lagi mitos-mitos menteri keuangan dan ibu jadi menteri keuangan dan lain-lain gitu di rumah tangga begitu Bu. Baik Bu. Jadi tadi bicara papanya
dengan mamanya nih. Iya. Ini pemirsa kita juga ada yang anak-anak muda begitu Iya. ya, yang masih juga bergantung pada orang tua. Iya. Bagaimana Bung bisa memberikan Iya. motivasi mereka mengelola keuangan sementara ada sebagian karena masih tergantung sama orang tua memanfaatkan tadi perbedaan orang tua papa dan mamanya dalam mengelola keuangan, ya kan? Nggak dikasih sama mamanya, minta sama papanya. Bagaimana mereka harusnya menyikapi ini? Ya, proses menjadi dewasa bukan saja secara fisik, kan gitu. Menjadi dewasa itu secara mental, secara keuangan. Jadi anak-anak muda nggak bisa jadi anak-anak dalam tanda petik manja soal mental, soal pengelolaan keuangan, soal kemandirian. Jadi mereka memang harus diajarkan dari keluarga sedini mungkin mereka bisa mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal keuangan juga. Betul. Sehingga nantinya mereka selesai sekolah, selesai kuliah, diharapkan mereka segera punya pekerjaan, segera berjuang punya penghasilan gitu. Lalu setelah punya penghasilan ada yang disisihkan, ada yang ditabung gitu. Tidak kemudian anak-anak muda terjerumus pada hidup konsumtif, malah setiap kali punya penghasilan habis. Kan tren di kota-kota besar begitu. Ya. Nah, anak-anak muda kita, apalagi anak-anak muda di gereja gitu ya, harus dididik, dilatih untuk bisa jadi anak-anak muda yang punya tujuan keuangan. Harus mulai bisa menabung, mulai bisa berinvestasi, investasi yang cerdas gitu ya, tidak masuk ke investasi bodong, judi online, pinjol dan lain-lain ya yang lagi ngetren. Jadi anak-anak muda yang mengerti, punya deposito, punya obligasi, mulai masuk ke reksadana, bahkan mungkin ada yang mulai mengenal trading saham atau trading mata uang gitu. Itu harus terus kita ini ya, anak-anak muda. Saya sih senang sekali kalau bisa berbagi dengan anak-anak muda tentang bagaimana mengelola uang ini dengan benar, bahkan sampai di titik berinvestasi begitu. Ya. Bung Steven kan adalah seorang pakar lah, katakanlah begitu ya, praktisi bidang keuangan dan termasuk investasi. Gitu. Dalam pengalaman Bung Steven, yang lebih banyak kena masalah pengelolaan keuangan karena berinvestasi pada tadi investasi bodong itu yang mana? Yang orang tua atau anak-anak muda? Merata ya sekarang saya lihat ya, merata. Jadi semua segmen umur masuk pada beberapa investasi bodong, masuk pada skema Ponzi gitu ya, diiming-iming dapat bunga tetap yang besar, tapi tidak diceritakan resikonya begitu ya. Banyak modus-modus skema Ponzi, bunga berbunga atau gali lubang tutup lubang, bayar bunga pelanggan lama lewat pelanggan baru gitu, nasabah baru. Nah ini merata di semua usia. Tapi kalau masuk yang ke konteksnya judi online, lebih banyak anak-anak muda sekarang. Dalam konteks pinjaman online, lebih banyak juga anak-anak muda. Jadi anak-anak muda kita ini makin banyak yang serba instan ya. Generasi ini generasi serba instan. Jadi tugas kita termasuk podcast ini untuk sosialisasi bahwa semua itu butuh direncanakan, gak bisa instan. Gak bisa ambil jalan pintas, termasuk juga mengelola uang dan berinvestasi. Ya. Diharapkan dia punya tabungan dulu, punya deposito, lalu punya obligasi. Jangan masuk ke yang berbunga tinggi tapi sebenarnya resikonya tinggi. Masuk dulu ke yang pasti berbunga tetap, resiko rendah. Saya bilang cuma tabungan, deposito dan obligasi. Itu dulu, jangan dulu masuk ke apalagi dalam konteks trading yang judi online. Apalagi ke robot trading misalnya zaman sekarang ngetren gitu kan. Itu berbahaya sekali buat anak-anak muda. Dia punya dasar dulu yang kuat, investasi resikonya rendah dulu, walaupun bunganya kecil, masuk ke situ dulu. Yang penting paham, ya yang penting paham. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah gratis dari bursa efek Indonesia, ada sekolah pasar modal gratis, ada dari bursa berjangka Jakarta, itu ada untuk belajar investasi, belajar trading, itu banyak sekali sekarang. Dan anak-anak muda kalau mau dan serius itu mudah sekali untuk belajarnya ya, mudah sekali. Baik. Aksesnya sangat terbuka zaman sekarang ya. Baik. Begitu. Terima kasih, Bung. Ini sekarang kalau keluarga muda, belum punya anak. Betul. Bagaimana keluarga muda ini merencanakan pengelolaan keuangan mereka?
Ya, tentu kalau keluarga muda dia punya tujuan beberapa. Biasanya keluarga muda itu tujuan pertama adalah segera punya rumah. Oh, oke. Biasanya kan, mau punya rumah dulu. Lalu dia bersiap untuk nanti kalau punya anak dan lahir, untuk biaya anaknya lahir sampai anaknya masuk sekolah. Ya. Biasanya tujuan keluarga muda kan di awal itu. Nah, bagaimana langkah-langkah menyiapkan dana untuk itu? Dana untuk beli rumah dan beli mobil misalnya. Dana untuk menyiapkan anaknya lahir sampai anaknya sekolah. Ya tentu dimulai dari langkah sederhana. Langkah sederhana adalah tidak besar pasak daripada tiang. Punya income sekian, 20-30%-nya wajib ditabung. Itu dulu langkah pertama keluarga muda. Nggak bisa punya alasan atau income kita masih kecil, nanti aja nabungnya kalau pendapatan kita sudah besar. Enggak, itu mitos juga. Mitos bahwa kita kalau mau nabung nanti tunggu pendapatan kita besar. Enggak. Ya. Dari pendapatan yang masih kecil, kita harus mulai melatih mampu menabung 20-30. Kalau dibilang begini, banyak tantangan tuh bilang, tapi pengeluaran kita besar sekali di kota besar. Saking besar sekali pengeluaran kita nggak sanggup menabung. Oh, berarti ada dua langkah, mengurangi pengeluaran, berusaha mencari pendapatan tambahan. Itu konsep untuk keluarga muda, mengurangi pengeluaran, berusaha mencari pendapatan tambahan. Bagaimanapun caranya misalnya ya. Lalu mulai menabung 20-30%. Sejak dini, sejak income kita masih terasa kecil oleh kita. Karena kalau sudah naik income kita nggak terbiasa untuk menabung, keluarga muda itu sulit tercapai tujuannya. Karena apa? Karena biaya hidupnya, lifestyle, gaya hidupnya kan selalu naik. Gitu. Berapapun income kita, gaya hidup kita kan selalu naik. Gitu. Bicara Itu lifestyle nih, Bu. Ya. Bicara lifestyle generasi yang sekarang, itu Ya. seringkali bicara mengenai healing. Oke. Jadi, yang saya juga tahu, Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, ya. Staycation. Biaya untuk jalan-jalannya jadi besar gitu. Ya. Ini gimana, Bung? Dan sementara banyak yang menawarkan apa ya, kalau kita sekarang pay later lah gitu ya. Ya. Yang penting jalan-jalan dulu, bayarnya belakangan. Itu gimana Ya. nih, Bung, fenomena ini? Fenomena ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama anak-anak muda ini punya penghasilan. Itu prinsipnya. Kalau dia belum punya penghasilan, masih mengandalkan orang tua, sebaiknya harus dibatasi oleh orang tuanya. Ya. Kalau dia sudah punya penghasilan, ya tidak apa-apa. Punya penghasilan sekian dan sudah sanggup juga menabung sekian persen dari income-nya dia mau healing ya silakan aja. Bagian dari aktualisasi diri setelah bekerja keras sekian lama kan gitu. Ya. Jadi itu nggak apa-apa. Itu juga menggerakkan ekonomi kan gitu ya. Ya, betul. Pariwisata, konsumsi itu bergerak juga ekonomi karena itu. Yang pasti itu harus punya penghasilan. Gimana caranya? Masih kuliah kan anak-anak muda juga boleh punya penghasilan. Jadi admin sosial media, jadi bikin konten kreator. Iya. Jadi apa saja bisa dilakukan sembari kuliah juga banyak gitu. Jadi marketing agent, gitu kan? Nggak harus ngantor, marketing agent bisa pakai website, pakai sosial media, bahkan lebih banyak yang jadi youtuber dan selebgram ya, tiktokers gitu. Jadi cita-cita tuh, Bung. Iya banyak tuh. Anak saya juga begitu, pengen jadi youtuber aja katanya. Gitu Baik. kira-kira Bung. Ada lagi mitos mengenai sulit mengelola keuangan di tengah-tengah keluarga kalau sang istri penghasilannya lebih besar daripada suami. Ya, namanya juga mitos ya, bisa-bisa aja. Itu sudah ketinggalan zaman lah itu ya. Sudah nggak begitu rasanya sekarang. Bukan sulit mengelola keuangan, biasanya suaminya aja minder. Tapi kalau mengelola keuangan dua orang punya income itu mudah sebenarnya. Biasanya mudah, karena apa? Income-nya cukup besar kan sebenarnya. Ya, kalau masing-masing bisa menyisihkan 20%, jadi 2 kali 20%, jadi banyak loh itu. Gitu. Jadi cuman lebih kepada perasaan pribadi kalau menurut saya. Selama komunikasi suami istri dua pihak itu bagus, itu bukan jadi masalah zaman sekarang ya. Suami lebih kecil income-nya tuh bukan jadi masalah menurut saya ya. Sudah bukan ini, namanya juga tinggal mitos lah itu. Mitos-mitos ya, Bung. Malah bagus loh istri-istri bekerja. Istri saya juga bekerja. Baik, Gitu, baik. ya. Ya. Jadi kami sudah terbiasa juga untuk bisa mengelola. Ya. Begitu kira-kira Bung Henry. Tadi kita bicara mengenai sifat konsumerisme, ya, Bung, ya. Ini sesuatu yang kalau menurut saya sulit lah. Ya. Sulit itu dalam pengertian setiap orang punya batasan yang berbeda-beda, gitu ya. Oke. Apa yang menjadi kebutuhannya, misalnya Ya. pakaian saja gitu ya. Kalau mungkin orang tua mengatakan ini udah cukup, anaknya bilang enggak. Enggak. Iya kan? Bahkan di tengah-tengah keluarga kakaknya
tidak konsumtif, adiknya bisa konsumtif. Padahal orang tuanya satu, mengajarkannya caranya sama. Ya kan? Ini kita bagaimana sih melihat cara orang tua untuk mendidik anak-anak ini begitu ya? Iya, tadi kita sudah bahas di awal, memang dididik secara dini ya, dari masih kecil sudah dididik untuk alokasi sesuai uang jajan misalnya, tidak boleh lebih dari itu, sehingga tiba dia sudah besar, remaja, jadi pemuda, pemudi, sudah terbiasa dengan itu. Nah, sifat konsumtif ini sudah nggak bisa kita elakkan di kota-kota besar. Tantangan anak-anak muda dan generasi sekarang adalah justru mereka kan selalu bilang, ngurangin pengeluaran itu sudah sulit. Tinggal tantangannya gimana naikin pendapatan, kan gitu. Jadi generasi-generasi sekarang itu berjuang naikin pendapatannya, karena menekan pengeluaran itu udah sulit. Nah, tinggal tantangannya setelah pendapatan naik, bagaimana caranya biar pengeluaran jangan naik. Saat income kita tambah, lifestyle kita tidak berubah. Kita waktu punya income 5 juta, sanggup nabung 1 juta. Pengeluarannya 4 juta. Sekarang income kita, pendapatan kita 10 juta. Bisakah pengeluaran tetap 4 juta? Nabung yang 1 sekarang jadi 1 juta, sekarang jadi 6 juta. Itu tantangannya justru. Jadi kalau kita bahas soal konsumtif, kita nggak bisa elakkan kalau di kota-kota besar ya. Tinggal berjuang justru mencari pendapatan tambahan, pendapatan yang berusaha naik. Sulit memang untuk menekan pengeluaran itu makin sulit zaman sekarang. Betul. Begitu kira-kira yang mesti kita lakukan, mesti dilakukan oleh baik kita maupun para pendengar, para penonton maupun anak-anak muda di zaman sekarang. Gitu. Berusaha terus naikin pendapatan, berusaha terus. Betul. Skill kita, kemampuan kita, keterampilan kita harus terus naik sehingga kita dapat pendapatan yang lebih. Begitu kira-kira. Itu lebih jadi solusi yang lebih tepat dibanding kita paksa anak-anak muda untuk berhemat. Itu udah sulit sekali menurut saya. Iya. Sulit, tapi pada saat yang sama sebenarnya perlu terus Iya, perlu. Iya kan? Ya, perlu. Sebenarnya sifat dasar manusia, kalau kita nggak punya uang, sudah uangnya sedikit, kita dengan sendirinya berhemat kok. Nggak usah diajarin. Kita biasanya makan di restoran yang enak dan mewah dan ini kan sekarang kita makan di yang pinggiran saja. Masak sendiri di tempat di rumah atau di kontrakan atau di kos-kosan kalau anak muda yang masih kuliah. Gitu ya. Sudah melakukannya. Jadi kemampuan bertahan hidup lewat berhemat itu nggak perlu terlalu diajarin sebenarnya. Setiap orang punya naluri untuk itu sebenarnya. Selama dalam tahap menuju manusia yang dewasa yang mandiri ya. Semua orang punya cara untuk itu menurut saya. Yang perlu dilatih dan penting bagi anak-anak muda kita sekarang ini adalah gimana tambahin skill, keterampilan, kemampuan sehingga pendapatan yang terus naik. Baik. Gitu kira-kira. Nah, Bung, kita tadi bicara menabung, kemudian bisa pakai deposito, bisa juga obligasi, reksadana juga bisa. Ada satu hal yang menarik ya, Bung, menurut saya terkait dengan asuransi. Ya, apakah asuransi juga termasuk investasi? Itu yang pertama. Yang kedua, memang asuransi di negara-negara modern itu menjadi sesuatu yang keniscayaan lah kalau kita bilang. Mungkin di Indonesia belum, begitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana keluarga-keluarga ini menyikapi hal ini? Haruskah mereka membeli asuransi? Atau asuransi adalah sesuatu yang ya tidak terlalu diperlukan? Kalau pendapat saya sangat diperlukan asuransi. Walaupun beberapa ahli bilang asuransi itu bukan investasi, asuransi itu proteksi. Tetapi karena sifatnya memprotek kita di masa depan saat kita tua, saat kita sakit, atau justru bahkan saat kita meninggal, ahli waris kita terprotek gitu. Jadi banyak orang juga beranggapan itu investasi jangka panjang banget. Tunggu kita pensiun, tunggu kita sakit, tunggu kita meninggal gitu kan. Tapi bagi saya itu sangat penting. Hidup kita nggak tahu kan, penuh dengan ketidakpastian. Jadi keluarga kita, anak-anak kita perlu diprotek. Kalau kita misalnya kepala keluarga kayak saya, tiba-tiba misalnya dipanggil Tuhan, kalau punya asuransi, anak-anak saya terjamin sampai sekolah karena mereka akan dapat sejumlah uang yang besar di asuransi itu. Jadi sangat penting. Juga waktu kita misalnya jatuh sakit tiba-tiba, sakit kritis, kalau ada asuransi kita nggak bangkrut, kita tercover oleh asuransi. Jadi sangat penting menurut saya. Cuma memang dimulai dari mana? Nggak mungkin kita
baru punya pendapatan langsung beli asuransi yang besar. Tetap dimulai dari menabung. Menabung rutin, Ya. baru sesudah menabung rutin, punya deposito sudah cukup besar, sudah mau beralih punya obligasi atau reksadana, kita juga beli polis asuransi, baik kesehatan maupun jiwa. Bisa juga bagi keluarga muda, asuransi pendidikan buat anak-anak. Itu sangat penting, menurut saya sangat penting. Sebelum justru kita melangkah ke berinvestasi yang berisiko tinggi. Ya, setelah kita tabungan dan obligasi, punya asuransi dulu, baru mulai berinvestasi yang risiko tinggi. Nah, itu kesalahan terbesar beberapa generasi muda sekarang. Baru punya pendapatan langsung trading forex, langsung trading emas, trading saham. Dia belum punya deposito yang lumayan, belum beli rumah, belum punya asuransi, langsung lompat ke yang high risk high return. Gitu. Itu justru yang salah menurut saya. Dia harus bertahap, baru bisa lompat ke sana. Gitu kira-kira. Jadi asuransi bagus sekali lah. Baik, terima kasih. Ya. Bung, ini sangat-sangat menarik. Mengelola Ya. keuangan di tengah-tengah keluarga, termasuk keluarga muda, gitu ya. Dan di akhir segmen kita ini, Ya, bagaimana tips and tricks mengelola keuangan ya. keluarga? Bung Steven, silakan. Tips and trick ada banyak ya kalau mau diceritakan, tapi saya singkat-singkat saja. Yang pertama, ya, segera punya penghasilan dan pendapatan. Orang bijak bilang, atau bahkan jadi bercandaan orang, saya sih bisa ngelola keuangan, tapi uangnya nggak ada, gitu kan. Jadi harus dimulai dari uangnya ada. Bagaimana uangnya ada? Harus segera punya penghasilan. Berjuang untuk bisa punya penghasilan. Sesudah punya penghasilan, ya kita harus bisa mengatur pengeluaran kita, sehingga bisa menabung. Kalau kita merasa pengeluaran kita cukup besar, nggak bisa diturunin lagi, nggak sanggup nabung, berarti kita harus cari tambahan income. Harus berjuang untuk cari tambahan income. Sehingga kita bisa menabung rutin. Kalau sudah bisa menabung rutin, lalu bisa beli rumah, bisa punya asuransi, bisa berinvestasi yang high risk, yang resikonya tinggi. Nah, ini harus jadi lifestyle. Gaya hidup kita di masa awal jadi fondasi ini, terutama bagi keluarga muda, Ya. harus kuat nabungnya, harus rutin menabung. Sekali kita terbiasa, akan jadi gaya hidup menabung. Sekali kita berhutang, jadi gali lubang tutup lubang, jadi lifestyle juga berhutang. Kita terjerat hutang pada lingkaran setan. Jadi tipsnya itu, berusaha cari penghasilan. Setelah punya penghasilan, tekan pengeluaran dan bisa menabung. Setelah bisa menabung, ngumpulin tabungan, cari pendapatan tambahan sehingga tabungannya berlipat-lipat, gitu ya. Punya rencana-rencana yang mau dicapai itu penting. Mau beli rumah, mau punya bisnis, mau punya investasi yang berisiko tinggi, itu juga rencana harus dicapai lewat tabungan tadi, gitu ya. Itu kira-kira tips dari saya. Ada beberapa juga tips, misalnya dari orang-orang tua kita dulu kan, jangan besar pasak daripada tiang, jangan beli mobil dulu, sebaiknya beli rumah dulu, baru beli mobil. Anak-anak muda lebih senang beli mobil dulu kalau punya penghasilan. Jangan dikit-dikit ke kafe, kopi dan teh di rumah kan gratis. Kalau ke kafe per gelas sudah 50.000 misalnya gitu ya. Lebih kali, Bung. Lifestyle lebih ya. Itu kira-kira. Iya. Lalu tips berikutnya ada di komunitas-komunitas yang saling membangun. Iya. Komunitas yang saling membangun sehingga kita lingkaran orang yang positif gitu ya, secara pemikiran, secara pengelolaan uang. Dan yang paling penting terutama bagi kita ya, misalnya kalau saya seorang Kristen, setiap saya punya penghasilan, saya memberi perpuluhan. Ini juga penting. Ya, percaya nggak percaya, berkat Tuhan itu selalu ini ke orang-orang yang setia, misalnya memberi perpuluhan, memberi persembahan ke gereja, memberi zakat, infak, sedekah bagi saudara-saudara kita umat muslim. Iya. Gitu. Selalu saja ada pendapatan tambahan yang kita dapat. Ini penting juga untuk jadi tips bagi anak-anak muda. Jangan pikir kita pengeluaran dulu terakhir baru nabung, pengeluaran dulu terakhir baru kasih persembahan. Enggak. Sedapat mungkin kita punya penghasilan. Kalau saya di gereja saya kasih persepuluhan. Ini penting juga buat para penonton atau pendengar yang Kristen gitu ya, untuk kasih itu. Bagi teman-teman muslim misalnya, kasih zakat, infak, sedekah. Ini juga jadi tips. Ya, percaya nggak percaya, berkat mengalir lah, begitu kira-kira Bung. Baik, Bung. Ya. Terima kasih banyak, Sama-sama. Bung Steven. Waktunya luar biasa, terasa Sama-sama, Bung. singkat karena banyak yang dibahas. Ya. Ya, family lovers, perencanaan keuangan yang baik merupakan hal yang penting
dan setiap keluarga menginginkan keuangan yang stabil, maka perencanaan keuangan adalah satu keniscayaan. Terima kasih untuk perhatian family lovers sekalian. Kita akan bertemu di episode-episode berikutnya yang tak kalah menarik, tentunya di kanal YouTube GPIB Shalom. Ingat, keluarga adalah rumah kita. Kita buat jadi enak.